5 berita paling seksi setelah Jokowi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur. Sahabat Suara Flores yang budiman, pada video kali ini kami menghimpun berita-berita paling viral edisi Februari hingga Maret 2021. Pada umumnya berita-berita ini muncul setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Victor Leskorat dan Wakil Gubernur Yosef A. Naisoi. Setidaknya ada 5 berita paling viral yang kami rangkum dan kami informasikan untuk Anda. Oke sahabat, yang pertama, kerumunan di Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi dilaporkan ke Bareskrim. Pada Selasa 23 Februari 2021, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, yakni di Kabupaten Sumba Tengah, Pulau Sumba, dan Kabupaten Sika, Pulau Flores. Di Sumba Tengah, Presiden meninjau pembangunan food estate. Sedangkan di Kabupaten Sika, Presiden melakukan peresmian bendungan Napun Gede. Sesungguhnya, kunjungan kerja kepala negara ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat 2 kabupaten tersebut. Karena kehadiran Presiden Jokowi menjawab kerinduan masyarakat yang selama ini dinanti-nantikan. Menyambut sang kepala negara, masyarakat 2 kabupaten ini turun ke jalan untuk melihat Presiden Jokowi dari dekat. Mereka berdesak-desakan untuk selfie atau merekam video saat Presiden tiba. Aksi desak-desakan hingga 2 pas-pampres jadi korban. Kedua pas-pampres ini jatuh bersama motor diserbu ibu-ibu di samping mobil Presiden. Melihat kondisi itu, sejumlah pihak termasuk Benny Kabur Harman menilai spontanitas warga sambut Presiden menciptakan kerumunan. Kerumunan itu justru mengingatkan Benny Harman akan peristiwa saat pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab pulang ke Indonesia dan disambut para pendukungnya. Benny Harman menilai bahwa kerumunan itu telah menunjukkan Presiden Joko Widodo melanggar aturan protokol kesehatan atau prokes, yaitu menjauhi atau menghindari kerumunan. Benny juga berpendapat peristiwa tersebut telah memperlihatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang rela terpapar COVID-19 hanya untuk melihat Presiden Jokowi yang mereka cintai dari dekat. Namun, buntut dari tuduhan ini, Presiden Jokowi sempat dilaporkan ke polisi oleh Gerakan Pencinta Islam atau GPI. Walau akhirnya laporan GPI ditolak karena tidak ditemukan pelanggaran oleh polisi. Selain bikin Presiden Jokowi makin dicintai rakyat, momen ini pun sekaligus mengangkat nama 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini hingga di tingkat dunia. Karena media-media di dunia, baik lokal, nasional maupun internasional, merilis berita tersebut. Yang kedua, Jokowi legalkan produksi miras. Setelah berita kerumunan di Nusa Tenggara Timur, saat Presiden sudah tiba di Jakarta, muncul berita baru, yakni tentang minuman keras. Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin membuat kebijakan baru di awal tahun 2021 ini, yakni melegalkan produksi minuman keras. Dikutip dari laman website kompas.com, pemerintah melegalkan masyarakat untuk memproduksi minuman keras atau miras, namun dengan berbagai syarat tertentu. Aturan produksi miras tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Peraturan Presiden yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan soal minuman keras ini tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Presiden, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Keputusan Presiden ini ternyata menuai pro kontra dari para pihak. Salah satunya adalah mantan Ketua Partai Amanat Nasional atau PAN, Amin Rais. Dikutip dari laman website suara.com, Amin Rais mengkritik keras kebijakan yang menetapkan minuman keras atau miras sebagai daftar positif investasi atau DPI. Amin Rais mengatakan kebijakan Presiden Jokowi itu fatal karena melanggar hukum Islam dan bisa merusak akhlak serta moralitas bangsa. Karena itu, ia meminta agar Wakil Presiden Maruf Amin
mengingatkan Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres tersebut. Jokowi pun kemudian akhirnya membatalkan atau mencabut Perpres investasi minuman keras. Kebijakan ini pun ramai diberitakan dan diperbincangkan di alam raya media sosial. Banyak yang mengatakan bahwa berita ini seakan menenggelamkan berita kerumunan di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, cinta produk dalam negeri, tolak produk asing. Tak berselang lama setelah mencabut peraturan Presiden investasi minuman keras, Presiden Jokowi menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing. So, apa bedanya dengan mencabut Perpres yang melegalkan masyarakat produksi minuman keras? Mengajak cinta produk dalam negeri, tapi mencabut Perpresnya. Entah apa maksud Presiden. Jokowi meminta masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Tapi bagi Jokowi, cinta saja tidak cukup coy, tapi harus diikuti dengan benci produk luar negeri. Ajakan cinta produk dalam negeri dan benci produk luar negeri harus terus digaungkan, kata Jokowi. Isu ini pun mendapat sorotan dari media asing. Menurut penelusuran Kompas.com pada Jumat 5 Maret 2021, kata benci telah digunakan lebih dari 28.600 kali hingga Jumat siang. Yang keempat, Muldoko tumbangkan AHY dan SBY. Setelah gaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing, berita menjadi trending topik di layar kaca dan halaman media-media online ternama di tanah air, yakni Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, yang mengumumkan KSP Jenderal Muldoko jadi Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Para peserta Kongres Luar Biasa menyebut Muldoko hadir untuk Partai Demokrat yang baru tanpa dinasti. Berita ini paling ramai diberitakan di berbagai media karena melahirkan protes keras dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara. Ia tampil melawan dan memperkuat AHY. SBY tampak geram dan menyebut kubu Muldoko menodai demokrasi. Yang kelima, Prabowo menang survei Capres 2024. Di tengah hiruk-pikuk pro kontra terkait kerumunan di Nusa Tenggara Timur, investasi minuman keras, cinta produk dalam negeri, benci produk asing, dan rebut panas ketum Demokrat, muncul lagi berita baru yang mengejutkan publik Indonesia. Sejumlah media menulis nama Prabowo Subianto yang berada di urutan atas sebagai calon presiden 2024 nantinya. Nama Ketua Umum Partai Gerindra ini paling disukai saat ini bila nanti tahun 2024 diusung PDIP dan Gerindra sebagai calon presiden. Dikutip dari laman website Tempo.co, meskipun pemilihan presiden masih 3 tahun lagi, sejumlah lembaga telah mulai melakukan survei mengenai Capres 2024. Survei tersebut salah satunya dilakukan untuk melihat elektabilitas sejumlah tokoh di tanah air. Ada 2 lembaga yang melakukan survei, yakni LSI dan Indobarometer. Hasil survei menyebutkan ada 5 tokoh dengan elektabilitas paling tinggi sebagai Capres 2024 mendatang. Dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan saat ini, memimpin nomor urut pertama dengan elektabilitas paling tinggi. Hei sahabat, ini tentu sangat memukul kubu tetangga yang lagi ribut-ribut rebut kursi pimpinan umum. Setelah Prabowo, di nomor urut 2 ada Ganjar Pranowo, nomor urut 3 ada Ridwan Kamil, nomor urut 4 ada Anies Baswedan, dan nomor urut 5 ada Sandiaga Uno. Para sahabat, itulah 5 berita pilihan suara Flores yang paling viral dan paling seksi setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.